Silakan gambar tadi kalian tulis di sini. Pas saya mau gambar boleh nggak? Ya boleh kalau digambar ya. Boleh digambar atau ditulis saja nggak apa-apa ya. Ditulis gambar yang tadi yang sudah diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang terpenting adalah juga tetap semangat ya, walaupun kita dalam pembelajaran jarak jauh. Sekarang sudah memasuki tema 1 subtema 4 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran kedua. Kita lihat materinya. Ayo membaca. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri ya. Kita itu harus percaya diri, apalagi dalam membaca nih. Udin, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Edo, wah iya, airnya juga tergenang. Kata Udin lagi, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu, membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Nah, kata Edo, aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Nah, ini rupanya sedang rapat ya. Badu, betul, Din. Sudah, biarkan saja. Nah, kata Udin. Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Kata Edo, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Kata Udin, aku setuju, Dok. Nah, Badu, aku juga setuju. Jika demikian, aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, ini perbuatan yang tidak perlu ditiru, membuang sampah di got ya. Nah, ini ada ayo menjawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas. Apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Perlu atau tidak? Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ada atau tidak? Ya, jawabannya gitu aja. Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan. Nah, penolakan kemarin kita sudah belajar ya. Misal karena kita tidak setuju dengan pendapat orang lain sehingga kita menolak pendapat itu atau ajakan tersebut. Itu kalimat penolakan. Dan yang terakhir, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Nah, ada kalimat yang menyetujui. Catat aja kalimatnya lengkap ya. Itu ada tugas untuk bacaan ini dan sudah dikirim di Google Classroom. Selanjutnya, cara membuat cerita. Nah, kita belajar ngarang nih ceritanya nih. Ya, tuliskanlah kembali percakapan di atas menjadi sebuah cerita. Tadi kan obrolan tuh atau kalimat langsung namanya, kalau ada titik dua dan tanda petik itu kalimat langsung. Perhatikan hal-hal berikut sebagai panduan menulis cerita. Nah, ini ada caranya. Yang pertama, judul yang sesuai dengan cerita. Jadi kalian bebas menulis judulnya apa. Orang yang berbicara. Nah, siapa tadi yang bicara, tulis di situ. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang dilakukan. Apa kegiatannya orang tersebut? Kemudian alasan dilakukannya kegiatan. Nanti ada ya dalam cerita tadi. Yang 5, cara melakukan kegiatan. Gotong royong. Ini contoh judul ya. Silakan kalian mau menulis misalnya gotong royong di kampungku, gotong royong di RT, atau mungkin membantu gotong royong, kan ceritanya anak-anak membantu ya. Nah, ini judul yang sesuai dengan cerita ini, contoh ya, contoh judul ya. Kemudian selanjutnya, Udin coba lihat got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Nah, ini coba dari kalimat ini, kalimat langsung ini kalian buat cerita tanpa ada titik dua, tanpa ada tanda petik. Contohnya sudah Bapak ambil. Udin mengajak Edo melihat got yang bau dan kotor karena banyak sampah.
Nah, kalau kita hubungkan dengan cara membuat cerita ini, maka yang berwarna-warni itu adalah orang yang berbicara, yaitu si Udin. Orang yang berbicara Udin mengajak itu kegiatan yang dilakukan. Dia mengajak siapa? Edo. Kegiatan. Kemudian alasan, ada nggak alasan di sini? Ternyata ada alasannya karena banyak sampah. Jadi alasan kegiatan dilakukan karena banyak sampah. Caranya ada nggak? Nggak ada. Untuk kalimat ini tidak ada. Nomor 5 ini tidak ada ya caranya ya. Nomor 5 ini nggak ada. Lanjut kalimat yang kedua, Edo. Wah iya, airnya juga tergenang. Kita lihat. Edo mengiyakan. Nah, Edo kan warnanya biru, berarti orang ya ini ya, sama dengan ini nih. Nah, merah berarti sama dengan ini, mengiyakan. Berarti kegiatan yang iya, manggut-manggut gitu kan. Nah, ternyata airnya juga tergenang masuk ke dalam alasan yang dilakukan. Jadi, selanjutnya, Udin. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Nah, kalian tulis, Edo mengusulkan hari Minggu bergotong royong membersihkan got. Nah, ini ada warna beda nih, warna ungu. Kalau Udin, warnanya sama dengan ini, berarti orang yang berbicara. Kemudian mengusulkan merah juga, ini berarti kegiatan. Yang ungu ini apa? Kita lihat cara melakukan kegiatan. Jadi cara melakukan kegiatan cara melakukan untuk membersihkan got adalah bergotong royong. Kita lihat contoh kalimat selanjutnya. Badu membersihkan got. Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Nah, bagaimana kita buat ceritanya? Badu warna biru berarti nama orang, tidak mau karena gotnya kotor dan bau. Nah, di sini ada yang belum dikasih warna ya. Karena gotnya kotor dan bau itu adalah apa? Alasan tidak mau melakukan kegiatan tersebut. Jadi yang warna-warni ini menunjukkan ini ya sesuai dengan caranya yang 5 ini. Kalian kalau belum paham boleh melihat ini berulang-ulang agar menjadi paham. Bapak kasih contoh 1, 2, 3, 4. 4 kalimat ya. 4 percakapan. Nah, inilah hasilnya. Membuat cerita, judulnya gotong royong atau kalian bebas apa saja. Yang sesuai yang pasti harus sesuai dengan cerita. Ini hasilnya, Udin mengajak Edo melihat got yang bau dan kotor karena banyak sampah. Edo mengiyakan, selain bau dan kotor, airnya juga tergenang. Udin mengusulkan hari Minggu bergotong royong membersihkan got. Badu tidak mau karena gotnya kotor dan bau. Ya, itu sudah Bapak kasih contoh. Tinggal kalimat selanjutnya kalian buat seperti ini. Dibuat kalimat yang bagus, tidak ada titik dua, tidak ada tanda petik, kanan kirinya nggak ada. Dibuat cerita atau dibuat kalimat tidak langsung. Selanjutnya, ini paham ya, mudah sekali seperti ini ya. Sudah Bapak contohkan, tinggal kalian meniru dan melanjutkan sampai selesai. Ada 6 lagi ya, 6 kalimat lagi. Oke, selanjutnya adalah sila 1 dan 2 Pancasila. Nah, ini ada sedang bergotong royong. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang tersangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Ini belum ada tugas. Nah, ini ayo mengamati. Nah, ini ada percakapan. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Rupanya hari Minggu ya. Ini gotong royongnya hari Minggu, dan hari Minggu biasanya umat Kristiani pergi ke gereja. Baik Pak, tidak apa-apa. Jadi izin dulu. Jadi walaupun datang terlambat nggak apa-apa karena ada kegiatan keagamaan yang menyangkut sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah ini mari kita beristirahat sejenak. Nah ini si Bapak kumis ini mengajak rekannya untuk istirahat. Ini termasuk sila kedua ya, karena peduli terhadap orang lain. Tetapi gotong royongnya ini adalah sila kelima. Nah
Ini sila kelima. Nah, kalau ini mengajak kawannya istirahat itu sila kedua, itu bedanya. Kalau yang sila kedua itu orang per orang, berdua aja, kita kepada orang lain. Kalau yang sila kelima bareng-bareng satu RT gitu ya. Jelas ya? Kita lanjut. Penerapan Pancasila sila 1 dan 2 ini penerapannya sikap apakah yang sesuai dengan pengalaman sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Sikap apakah yang sesuai dengan sila kedua? Nah, silakan gambar tadi kalian tulis di sini. Pas saya mau gambar boleh nggak? Ya boleh kalau digambar ya. Boleh digambar atau ditulis saja nggak apa-apa ya. Ditulis gambar yang tadi yang sudah diceritakan. Nah, selanjutnya ini ada gambar lambang sila pertama dan kedua. Tuliskan contoh pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, selain contoh tadi ya, kira-kira contoh apa lagi yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian tulis di sini. Tulis ya. Ini semua sudah ada di Google Classroom atau GCR. Tinggal kalian kerjakan. Dan demikianlah pelajaran hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.